Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 Mekanika Struktur 1. Di sini kami akan mempresentasikan tugas 4 Mekanika Struktur tentang menggambar gaya dalam. Pertama-tama perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Farid Al-Fawas. Terus di sini ada Afifah Nur Agita dan ada Muhammad Raka. Yang terakhir Sayin Alim, saya sendiri. Oke. Nah, di sini untuk tugas yang 4 ini kita akan melanjutkan tugas 3 yang kemarin yang tentang soal balok dengan overstack beban merata penuh. Karena yang untuk kemarin kita sudah menemukan hasil dari macam-macam gaya yang bekerja pada balok tersebut. Di sini kita akan melanjutkan untuk menggambar gaya dalamnya. Nah, di sini kita jelaskan kembali. Di sini ada RVA dan RVB, yaitu gaya vertikal, dan juga ada Ki, yaitu beban dari balok itu tersendiri, yaitu besarnya 8 kN. Dan untuk RVA dan RVB, yang untuk penjelasan kemarin sudah kita ketahui besarnya 4 kN. Dan juga ada RAH dengan yaitu sudut horizontal, gaya horizontal. Dan di sini kita panjang baloknya dengan panjang 4 meter. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang menggambar gaya lintang. Di sini sudah dibuatkan sketsanya oleh Sain Alim. Dari mana pada gambar bawah sadar tersebut yang di atas terdapat diagram garis gaya lintang. Sebelum melakukan perhitungan gaya lintang tersebut, terlebih dahulu kita akan membuat adduksi, di mana di mana gaya dengan arah panah ke atas ini nilai positif, lalu jika ke bawah nilai negatif. Nah, dengan yang garis-garis ke atas ini, yang sumbu vertikal mengarah ke atas itu nilai positif, sedangkan yang sumbunya mengarah horizontal itu nilainya negatif. Kita akan melanjutkannya. Nah, untuk perhitungannya dimulai dari peletakan A secara bertahap, dimulai dari D0 sampai D4. D0 sampai D4. Nah, yang pertama itu A. D0 merupakan gaya yang ditinjau pada jarak 0 meter dari titik A. Nah, di situ terdapat satu gaya, yaitu RVA, yang panah ke atas itu. Maka D0 sama dengan plus RVA sama dengan positif 4 kN. Lalu yang kedua ada D1. D1 gaya yang ditinjau pada jarak 1 meter dari titik A. Terdapat satu gaya, yaitu RVA juga. Maka D1 sama dengan positif RVA sama dengan plus 4 kN. Lalu yang ketiga itu D2. D2 gaya yang ditinjau pada jarak 2 meter dari titik A. Di situ terdapat dua gaya, yaitu RVA dan Ki. Ki yang mengarah panah ke bawah. Maka D2-nya sama dengan plus RVA dikurang Ki sama dengan 4 dikurang 8, jadinya min 4 kN. Lalu yang keempat ada D3. D3 itu merupakan gaya yang ditinjau pada jarak 3 meter dari titik A. Nah, di situ juga terdapat dua gaya, yaitu RVA dan Ki. Maka D3 itu sendiri sama dengan plus RVA dikurang Ki sama dengan 4 dikurang 8 sama dengan min 4 kN. Sama seperti D2. Lalu yang terakhir yaitu D4, yang dimana gaya yang ditinjau pada jarak 4 meter dari titik A. Nah, khusus D4 ini dia terdapat 3 gaya, yaitu RVA, Ki, dan RVB. Di mana RVA ke atas, Ki ke bawah, dan RVB ke atas lagi. Jadi D4 sama dengan plus RVA dikurang Ki ditambah RVB sama dengan 4 dikurang 8 ditambah 4, jadi hasilnya 0.
Lalu untuk menggambar gaya momen akan dilanjutkan oleh Evan. Nah, di sini ada sketsa seperti bentuk segitiga gitu ke atas. Nah, untuk pertimbangan awal gaya momennya dimulai dari peletakan A. Untuk perhitungan gaya momennya adalah hasil kali beban dengan jarak yang ditinjau dengan perjanjian gaya yang mengarah ke atas bernilai positif dan gaya yang mengarah ke bawah bernilai negatif. Maka jika dilakukan perhitungan bertahap, perhitungannya menjadi yang pertama ada M apa ini? Oh, M0. Oh, yang M0, momen yang ditinjau dari jarak 0 meter, peletakan di titik A terdapat gaya RVA dengan jarak 0 meter, maka M0 sama dengan RVA dikali L sama dengan 4 dikali 0, menjadi 0 kilonewton meter. Ya, kalau yang kedua ada M1, momen yang ditinjau dari jarak 1 meter. Perletakan di titik A terdapat gaya RVA dengan jarak 1 meter. Maka M1-nya menjadi RVA dikali L, jadi 4 dikali 1 sama dengan 4 apa? Lupa. Kilonewton meter. Yang ketiga ada M2. Momen yang ditinjau dari jarak 2 meter, peletakan di titik A, terdapat gaya RVA plus dan Q negatif. Jadi M2-nya sama dengan RVA dikali L dikurangi QL sama dengan 4 dikali 2 dikurangi 8 dikali 0 sama dengan kilonewton meter. Lalu yang keempat, ada M3. Momen yang ditinjau dari jarak 3 meter peletakan di titik A, terdapat gaya RVA plus dan Q min. Nah, menjadi coba ke atasin. Rak. Oh ya, ini udah. Jadi M3 sama dengan RVA dikali L dikurangi Q dikali L sama dengan 4 dikali 3 dikurangi 8 dikali 1 sama dengan 4 kilonewton meter. Nah, yang terakhir ada M4, yaitu momen yang ditinjau dari jarak 4 meter peletakan di titik A, terdapat gaya RVA plus dan ada 3, jadi terdapat gaya RVA plus, Q min dan RVB plus. Nah, jadi M4 sama dengan RVA dikali L dikurangi Q dikali L dikurangi RVB dikali L sama dengan 4 dikali 4 dikurangi berapa ini? 8 dikali 2 ditambah 4 dikali 0 sama dengan 0 kilonewton meter. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya dengan menghitung gaya normalnya atau gaya horizontal. Di sini untuk perhitungan awal gaya normalnya atau yang disebut N dimulai dari perletakan A. Sama seperti sebelumnya, perhitungan kita lakukan secara bertahap. Jika dilakukan perhitungan, maka terdapat N0 ditinjau dengan jarak 0 meter dari titik A, terdapat gaya yang searah dengan balok. N0 sama dengan RHA sama dengan 0 km Newton. N1 ditinjau dengan jarak 1 meter dari titik A, terdapat gaya yang searah dengan balok. N1 sama dengan RHA sama dengan 0 kN. Dan yang N2 ditinjau dengan jarak 2 meter dari titik A, terdapat gaya yang searah dengan balok N2. N2 sama dengan RHA sama dengan 0 kN. Dan N3 ditinjau dengan jarak 3M dari titik A. N3 sama dengan RHA sama dengan 0 kN. Dan N4 ditinjau dengan jarak 4 meter dari titik A, sama dengan hasilnya 0 kN. Makanya di sini tidak ada gaya horizontal dari luar, maka grafiknya lurus dan hasilnya juga sama semua dengan yaitu 0. Oke, itu sekian dari presentasi kelompok kami, yaitu kelompok 15. Apabila banyak kurangnya dan kesalahannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.